Kata semantik itu sendiri menunjukkan berbagai ide. Dari populer yang sangat teknis, hal ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menandakan suatu masalah. Dalam analisis semantik juga harus disadari karena bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah budaya makna. Analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tetapi tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Umpamanya, kata ikan dalam bahasa Indonesia merujuk pada jenis binatang yang hidup di dalam air dan biasa dimakan sebagai lauk. Dan dalam bahasa Inggris, separan dengan fish, tetapi kata iwa dalam. Selanjutnya, kita masuk kepada sejarah perkembangan semantik. Berdasarkan pemikiran Reisig, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yakni 1. Masa pertama, meliputi setengah abad termasuk di dalamnya kegiatan Reisig. Makna ini disebut Ullmann sebagai underground period. Semantik merupakan bagian yang tidak terlepas dari struktur bahasa yang memiliki kaitan langsung dengan makna ujaran dan struktur makna dari suatu pembicaraan. Makna bermaksud menyampaikan suatu. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association, organisasi filologi Amerika, dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meanings: A Point in Semantic. Istilah semantik sendiri Reisig pada tahun 1825 sebagai salah seorang ahli klasik mengungkapkan konsep baru tentang grammar atau tata bahasa yang meliputi 3 unsur utama, yakni etimologi, studi asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna, sintaksis, tata kalimat dalam semasiologi, ilmu tanda atau makna, semasiologi sebagai ilmu baru pada tahun 1820 sampai dengan 1925 itu belum disadari sebagai semantik. Istilah semasiologi sendiri adalah istilah yang dikemukakan Reisig pada tahun 1923. Muncul buku The Meanings of Meanings karya Ogden dan Richards yang menekankan hubungan 3 unsur dasar, yakni thought of reference atau pikiran sebagai unsur yang menghadirkan makna tertentu yang memiliki hubungan signifikan dengan referen atau acuan. Pikiran memiliki hubungan langsung dengan simbol atau lambang. Lambang tidak memiliki hubungan langsung dengan simbol. Lambang tidak memiliki hubungan arbiter. Sehubungan dengan meanings, para pakar semantik biasa menentukan fakta bahwa asal kata meanings atau nomi. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association, organisasi filologi Amerika, dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meanings: A Point in Semantic. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17 bila dipertimbangkan melalui frase semantik filosofi. Sejarah semantik dapat dibaca di artikel An Account of the Word Semantics. Breal melalui artikelnya yang berjudul Le Lois Intergeles de Language merupakan istilah semantik sebagai bidang ilmu baru dalam keilmuan. Di dalam bahasa Prancis, istilah sebagai ilmu murni historis atau historical semantics. Historical semantics ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa, misalnya perubahan makna dengan logika, psikologi, dan seterusnya. Karya Breal ini berjudul Essai de Semantique pada akhir abad ke-19. Reisig pada tahun 1825 sebagai salah seorang ahli klasik mengungkapkan konsep baru tentang grammar atau tata bahasa yang meliputi 3 unsur utama, yakni etimologi, studi asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna, sintaksis, tata kalimat dalam semasiologi, ilmu tanda atau makna, semasiologi sebagai ilmu baru pada tahun 1820 sampai dengan 1925 itu belum disadari sebagai semantik. Istilah semasiologi sendiri adalah istilah yang dikemukakan Reisig. Pada tahun 1923 muncul buku The Meanings of Meanings karya Ogden dan Richards yang menekankan hubungan 3 unsur dasar, yakni thought of reference atau pikiran sebagai unsur yang menghadirkan makna tertentu yang memiliki hubungan signifikan dengan referen atau acuan.
Pikiran memiliki hubungan langsung dengan simbol atau lambang. Lambang tidak memiliki hubungan langsung dengan simbol. Lambang tidak memiliki hubungan arbiter, sehubungan dengan meanings. Para pakar semantik biasa menentukan fakta bahwa asal kata meanings atau nomina dari to mean atau verbal. Di dalamnya banyak mengandung meanings yang berbeda-beda. Leach pada tahun 1974 menyatakan bahwa ahli-ahli semantik sering tidak wajar memikirkan the meanings of meaning yang diperlukan untuk pengantar studi semantik. Mereka sebenarnya cenderung menerangkan semantik dalam hubungan dengan ilmu lain. Para ahli sendiri masih memperdebatkan bahwa makna bahasa tidak dapat dimengerti atau tidak dapat dikembangkan kecuali dalam makna non-linguistik. Istilah semantik pun bermacam-macam, antara lain signifik, semisiologi, semologi, semiotik, semimik, dan semik. Palmer pada tahun 1976, Lyons pada tahun 1977, dan Leach pada tahun 1974 menggunakan istilah semantik. Leher pada tahun 1974 mengungkapkan bahwa semantik merupakan bidang yang sangat luas karena di dalamnya melibatkan unsur-unsur struktur dan fungsi bahasa yang berkaitan erat dengan psikologi, filsafat dan antropologi, serta sosiologi. Antropologi berkepentingan di dalam bidang antara lain, karena analisis makna di dalam bahasa dapat menyajikan klasifikasi budaya pemakai bahasa secara praktis. Filsafat berhubungan erat dengan semantik karena persoalan makna tertentu yang dapat dijelaskan dengan secara filosofis atau karena ungkapan dan peribahasa. Psikologi berhubungan erat dengan semantik karena psikologi memanfaatkan gejala kejiwaan yang ditampilkan manusia secara verbal dan non-verbal. Sosiologi memiliki kepentingan dengan semantik karena ungkapan atau ekspresi tertentu dapat menandai kelompok sosial atau identitas sosial tertentu. Istilah semantik pun bermacam-macam, antara lain signifik, semisiologi, semologi, semiotik, semimik, dan semik. Palmer pada tahun 1976, Lyons pada tahun 1977, dan Leach pada tahun 1974 menggunakan istilah semantik. Leher pada tahun 1970. Kata semantik itu sendiri menunjukkan berbagai ide, dari populer yang sangat teknis. Hal ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menandakan suatu masalah pemahaman yang datang ke pemilihan kata atau konotasi. Masalah pemahaman ini telah menjadi subjek dari banyak pertanyaan formal selama jangka waktu yang panjang, terutama dalam bidang semantik formal. Dalam linguistik, itu adalah kajian tentang interpretasi tanda-tanda atau simbol yang digunakan dalam agen atau masyarakat dalam keadaan tertentu dan konteks. Dalam pandangan ini, suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan proksemik memiliki semantik konten bermakna dan masing-masing terdiri dari beberapa cabang kajian. Dalam bahasa tertulis, hal ini seperti struktur ayat dan tanda baca menanggung konten semantik. Bentuk lain dari bahasa menanggung konten semantik lainnya. Dalam analisis semantik juga harus disadari karena bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah budaya makna. Analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tetapi tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Umpamanya, kata ikan dalam bahasa Indonesia merujuk pada jenis binatang yang hidup di dalam air dan biasa dimakan sebagai lauk. Dan dalam bahasa Inggris, separan dengan fish, tetapi kata iwak dalam bahasa Jawa bukan hanya berarti ikan atau fish, melainkan juga berarti daging yang digunakan sebagai lauk. Berdasarkan pemikiran Reisig, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yakni 1. Masa pertama meliputi setengah abad termasuk di dalamnya kegiatan Reisig. Makna ini disebut Ullmann sebagai underground period. Semantik merupakan bagian yang tidak terlepas dari struktur bahasa yang memiliki kaitan langsung dengan makna ujaran dan struktur makna dari suatu pembicaraan. Makna bermaksud menyampaikan suatu arti dalam pembicaraan tertentu, berdampak pada pemahaman, tanggapan, serta tindakan manusia atau kelompok.
Setiap ujaran yang disampaikan, baik berupa kata maupun kalimat, memiliki makna yang dikaji dalam bidang semantik. Sosiologi memiliki kepentingan dengan semantik karena ungkapan atau ekspresi tertentu dapat menandai kelompok sosial atau identitas sosial tertentu.